Pemerintah mengalokasikan belanja negara senilai Rp3.786,5 triliun dalam rancangan APBN 2026. Dan dari alokasi tersebut, Rp1.376,9 triliun diantaranya akan disalurkan ke daerah. Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Gedung MPR DPR DPD RI pada pekan lalu. Kepala Negara mengatakan APBN 2026 didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan dalam perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.136,5 triliun dalam RAPBN 2026, sebesar Rp1.376,9 triliun diantaranya akan mengalir dan dinikmati masyarakat di daerah. Belanja pemerintah pusat, ya yang 1.498 tadi, plus yang di BUN, sebetulnya yang langsung dinikmati masyarakat di masing-masing daerah. Kan ini sering sekarang beberapa pemerintah daerah menyampaikan, kami membutuhkan untuk membantu masyarakatnya. Masyarakatnya banyak mendapatkan bantuan juga langsung dari pemerintah pusat. Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Menurut Sri Mulyani, langkah ini adalah bentuk penyelarasan antara belanja pusat dan daerah yang menjadi fokus utama APBN 2026. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah membuat postur RAPBN 2026 dengan target ambisius. Proyeksi pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun. Salah satunya dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun, tumbuh sebesar 13,5%. Perlindungan sosial. Postur RAPBN 2026 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta. Postur APBN 2026 dengan proyeksi pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Target ini didorong oleh optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai, meski PNBP sedikit mengalami penurunan. Tak hanya itu, pencapaian juga ditargetkan dari peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun, yang berarti harus bisa tumbuh sebesar 13,5%. Angka ini diakui sendiri cukup tinggi dan ambisius menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana agenda prioritas Presiden yakni ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta, percepatan investasi dan perdagangan global semuanya masuk di APBN. Sementara di sisi pembiayaan, defisit APBN diperkirakan sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% dari PDB. Angka ini turun 3,5% lebih rendah dibanding defisit 2025. Kementerian Keuangan berupaya agar APBN tetap dalam situasi yang sehat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk tiap pos kementerian dan lembaga dalam RAPBN tahun depan. 10 kementerian dan lembaga menerima anggaran jumbo hingga ratusan triliun rupiah, di mana Badan Gizi Nasional mendapat alokasi anggaran terbesar. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 mengusulkan anggaran belanja mencapai total Rp1.498,25 triliun untuk 102 kementerian dan lembaga.
Dari jumlah tersebut, 10 kementerian dan lembaga mendapat porsi anggaran yang fantastis. Badan Gizi Nasional masih memimpin urutan teratas penerima anggaran dengan usulan mencapai 268 triliun rupiah atau naik dibandingkan outlook tahun ini. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan program makanan bergizi gratis yang anggarannya melesat hingga 335 triliun rupiah tahun depan. Lalu ada Kementerian Pertahanan yakni sebesar 185 triliun atau turun dibandingkan outlook 2025. Kepolisian RI mendapat 145,7 triliun, disusul Kementerian PUPR 118,5 triliun. Anggaran Kementerian PUPR tahun depan kembali naik dengan harapan bisa meneruskan proyek-proyek infrastruktur yang sempat terhambat karena efisiensi tahun ini. Lalu ada Kementerian Kesehatan di posisi kelima dengan 114 triliun rupiah. Di posisi ke-6 ada Kementerian Agama dengan anggaran 88,8 triliun rupiah dan Kementerian Sosial 84,4 triliun. Di sektor pendidikan, Kemendiktissaintek mendapat 61 triliun rupiah, sedangkan Kemendikdasmen 55 triliun. Di urutan ke-10 adalah Kementerian Keuangan dengan anggaran 52 triliun rupiah. Total anggaran ke-10 kementerian lembaga itu pun mencapai 1.172 triliun rupiah atau 78% dari total belanja yang dialokasikan. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Oh, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV.